Ada suatu persiapan yang sering kita melalaikannya, yaitu persiapan hati. Karena ibadah itu dibangun dengan hati, tidak cukup dengan badan fisik. Karena sering kita melihat orang yang tampak sehat, kuat, dia bisa berjalan kemana-mana, tapi untuk melakukan puasa Ramadan juga tidak mampu. Dan kita juga melihat orang sehat bisa berjalan bahkan sampai ke atas gunung, tapi untuk berjalan dekat ke arah masjid untuk sholat berjamaah juga tidak mampu. Karena sekali lagi, faktor hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Sya'ban, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, banyak manusia yang melalaikannya. Bulan yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan pada bulan Sya'ban, amal-amal perbuatan diangkat menuju Rabbil Alamin. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, bulan Sya'ban adalah muqaddimah menuju bulan Ramadan, di mana apa-apa yang disyariatkan pada bulan Ramadan disyariatkan pula pada bulan Sya'ban. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan bukan sekedar bulan menahan haus, dahaga, dan lapar. Tapi bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seseorang. Dan pada bulan Ramadan Allah menghapus dosa-dosa. Dan juga pada bulan Ramadan Allah membuka pintu-pintu surga seluas-luasnya. Sudahkah kita mempersiapkannya untuk itu? Persiapan sini, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak cukup kalau kita hanya membaca apa itu yang diharamkan pada bulan Ramadan, apa itu kewajiban-kewajiban pada bulan Ramadan. Ada suatu persiapan yang sering kita melalaikannya, yaitu persiapan hati. Karena ibadah itu dibangun dengan hati, tidak cukup dengan badan fisik. Karena sering kita melihat orang yang tampak sehat, kuat, dia bisa berjalan kemana-mana, tapi untuk melakukan puasa Ramadan juga tidak mampu. Dan kita juga melihat orang sehat bisa berjalan bahkan sampai ke atas gunung, tapi untuk berjalan dekat ke arah masjid untuk sholat berjamaah juga tidak mampu. Karena sekali lagi, faktor hati. Kemudian pertanyaannya, saudaraku yang dirahmati Allah, apa hubungan antara bulan Sya'ban sebagai pembersih hati dengan bulan Ramadan? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' walanwalliyannaka qiblatan tardaha Walli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami sering melihat mukamu menghadap ke langit, dan sungguh kami akan memalingkanmu ke arah kiblat yang kau sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Setelah Rasulullah SAW berhijrah di Madinah, maka Rasulullah diperintahkan untuk mengarahkan sholat menuju Masjidil Aqsa atau Baitul Muqaddas. Kemudian setelah berapa bulan Rasulullah sering menghadap ke langit berdoa. Dan pada bulan Sya'ban tahun kedua, Allah memerintahkan untuk memalingkan muka atau kiblat ke arah Masjidil Haram. Itu terjadi pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Apa maknanya? Dan pada bulan Sya'ban tahun Hijriah kedua itu juga diturunkan surat perintah untuk puasa atau siap pada bulan Ramadan.
Jadi ada hubungannya antara memalingkan wajah ke arah Masjidil Haram dan siam Ramadan, yaitu untuk siam Ramadan perbaikilah dulu sholat. Mari kita perbaiki sholat kita pada bulan Ramadan, bulan Sya'ban ini menuju bulan Ramadan. Apa perbaikan sholat? Perbaikan sholat di sini bisa dalam bentuk kuantitas dan kualitas. Bagaimana perbaikan bentuk kuantitas? Berbanyak rakaat, berbanyak sholat nafilah, berbanyak sholat sunnah. Kalau selama ini mungkin duha cuma 2 rakaat, tambah menjadi 4 rakaat. Kalau mungkin sholat malam hanya 2 rakaat dan witir 1 rakaat, perbanyak sholat malam. Sebelum tidur, wudu, sholat 2 rakaat, perbanyak sholat. Dan juga usahakan ketika sholat berjamaah, kejar untuk mendapat takbiratul ihram sama imam. Dan usahakan pula sholat pada soft pertama. Supaya apa? Pembersihan hati. Dan kemudian bagaimana perbaikan menuju atau perbaikan secara kuantitas, sama perbaikan kualitas. Perbaikan di sini adalah pertama perbaiki wudhu. Pelajari bagaimana wudhu yang benar. Kemudian perbaiki juga tumak ninahnya. Bagaimana tumak ninah yang benar. Lamanya jangan seperti ayam mematuk. Juga bagaimana khusyuk. Pelajari bagaimana sholat yang khusyuk itu. Pelajari bacaan-bacaan sholat, pahami bacaan-bacaan sholat. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat yang sebentar, paling lama 10 menit kalau kita pergi ke masjid, tidak akan mengurangi rezekimu, tidak akan mengurangi rezekimu, tidak akan mengurangi atau merugikan perdagangan. Tapi perbaikilah sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki kehidupanmu. Dan kalau kita lakukan pada bulan ini, bulan Sya'ban ini, semoga Allah membersihkan hati kita sehingga kita bisa masuk pada bulan Ramadan dengan hati yang bersih. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, di dalam surat Al-Ahzab 56 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusholluna 'alan nabi, bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah untuknya, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini pun turun pada bulan Sya'ban, dalam sebuah riwayat pada tahun kedua Hijriah. Jadi dalam rangka menuju ke bulan Ramadan, kita diperintahkan pula untuk banyak bersolawat. Karena di samping juga membersihkan hati kita, dengan banyak bersolawat juga Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Dan yang paling penting, sebagai dalam sebuah riwayat, kalau kita bersolawat kepada Nabi 1 solawat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti atau membalas dengan 10 solawat. Kalau solawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, para mufassir mengatakan itu adalah rahmat. Sekali kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada diri kita, kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala 10. Saja kita mendapatkan 1 rahmat aja, setiap hari kita mendapatkan 1 rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup bagi kita untuk melaksanakan kehidupan 1 hari. Apalagi kalau kita lakukan terus
sebagaimana dialog antara Ubay bin Ka'ab dengan Rasulullah SAW. Sebab berapa banyak saya harus bersolawat? Apakah sepertiga, seperempat, sepertiga, setengah, atau ternyata Rasulullah merendahkan semampu mungkin kita bisa lakukan. Perbanyaklah sebanyak mungkin kita melakukan sholawat. Jadi kalau kita banyak bersolawat, kembali kepada diri kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah hati kita akan menjadi bersih. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Nau taharat qulubuna ma sabi'at min kalamillah." Kalau seandainya hati kita bersih, maka tidak akan pernah kenyang dari membaca Al-Quran, dari kenyang dari mentadabburi Al-Quran. Jadi kalau hati itu bersih, maka ibadah pun akan menjadi senang dan tenang, dan akan menjadi nikmat. Kadang-kadang kan orang kalau hatinya tidak bersih, maka ibadah itu memberatkan. Tapi orang yang hatinya bersih akan merasakan manisnya beribadah. Kalau hati kita bersih, kita pun akan merasakan manisnya beribadah bulan Ramadan. Moga-moga yang sedikit ini ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisyairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جرحها فينا وذكراه تناغينا ألا أين الميامين